Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai studi kasus safety crane. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Adapun untuk video simulasinya akan dijelaskan di video berikut ini. Baiklah, kita akan melakukan simulasi mengenai studi kasus safety crane. Kita membuka materinya. Baik, inilah judul materinya, yaitu studi kasus safety crane, mata kuliah Programmable Logic Controller atau PLC. Baik, kita akan membaca sedikit materinya, di mana safety crane, prinsip kerja yang diinginkan. Yang pertama, jika tombol open ditekan, maka crane siap dioperasikan dengan tanda lampu hijau menyala. Kemudian, yang kedua, jika tombol lock ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol lock bisa direset menggunakan tombol open. Kemudian, jika tombol emergency ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa direset menggunakan tombol open. Kemudian yang keempat, jika sensor berat overload, maka lampu indikator merah berkedip atau crane berhenti. Overload direset menggunakan tombol open. Catatan, ketika terjadi beban lebih, maka tombol overload akan on terus kecuali bebannya sudah dikurangi. Jadi meskipun sudah direset, asalkan beban belum dikurangi, maka tombol overload tetap on dan crane tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang kelima, tombol operasi maju mundur, kiri kanan, dan naik turun masing-masing saling mengunci, hanya bisa beroperasi salah satunya. Kemudian inilah tabel pengelamatan atau addressing, di mana input device yaitu open atau NO memiliki alamat 0.00 dengan output device yaitu K maju dengan alamat 100.00. Kemudian untuk look atau kontak NC dengan alamat 0.01. Kemudian output device-nya yaitu K mundur dengan alamat 100.01. Kemudian untuk emergency menggunakan NO dengan alamat 0.02 dan untuk outputnya yaitu K kiri dengan alamat 100.02. Kemudian untuk overload atau OL dengan kontak NO dengan alamat 0.03. Kemudian untuk output device-nya yaitu untuk ke kanan yaitu dengan alamat 100.03. Untuk K naik yaitu dengan alamat 100.04 dan untuk K turun yaitu dengan alamat 100.05. Baik, untuk input device berikutnya yaitu untuk maju dengan alamat 0.04. Kemudian untuk kontak naik dia menggunakan 100.04. Kemudian untuk input device mundur menggunakan alamat 0.05 dengan output K turun dengan alamat 100.05. Kemudian untuk kiri menggunakan alamat 0.06 dan untuk outputnya yaitu lampu hijau dengan alamat 100.06. Kemudian untuk kanan menggunakan alamat 0.07 dan output lampu merah menggunakan alamat 100.07. Kemudian untuk naik menggunakan alamat 0.08. Untuk outputnya mengikuti yang di atas. Kemudian untuk turun menggunakan alamat 0.09 dan untuk output yaitu ear has pagar 1 dengan alamat 600. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu pemrograman.
Yang pertama itu tombol open mengaktifkan internal relay atau IR open dengan address 600 melalui keep. Kemudian keep akan direset oleh sensor overload dan internal relay yaitu IR look dengan address 601. Kemudian tombol open di on-kan dengan NC dari sensor overload, sehingga ketika overload aktif atau NC-nya membuka maka IR open tidak bisa diaktifkan. Kemudian yang kedua, tombol look dan emergency mengaktifkan internal relay IR look dengan address 601. Internal relay IR look dinonaktifkan menggunakan NC dari tombol open. Kemudian yang ketiga, lampu indikator merah akan berkedip jika sensor overload aktif. Lampu ini akan menyala tanpa berkedip jika internal relay atau IR look sedang aktif. Kemudian yang keempat, lampu hijau akan menyala jika internal relay atau IR open aktif. Kemudian yang kelima, semua motor crane bisa diaktifkan jika internal relay IR open sudah aktif, di mana terdapat motor maju dan motor mundur saling interlock. Kemudian motor kanan dan motor kiri saling interlock, dan yang terakhir motor naik dan motor turun saling interlock. Baik, inilah gambar untuk ladder diagramnya. Kemudian kita akan langsung saja membuat rangkaiannya menggunakan CX Programmer. Kita menggunakan tipe CP1E, kita klik OK. Baik, kita menggunakan kontak NO di sini dengan alamat 0. Kemudian kita memberikan nama yaitu open. Selanjutnya kita akan menambahkan kontak NC dengan alamat 3 atau nama overload. Kemudian kita sambungkan, kita menambahkan instruction, kita mengklik keep, kemudian memberikan alamat 6.00 untuk open. Selanjutnya kita akan menambahkan kontak NO dengan alamat 3 yaitu overload. Kita menghubungkan ke keep dan menambahkan ulang. Kita menambahkan kembali kontak NO dengan alamat 6.01 atau look atau kunci. Kemudian kita menghubungkannya. Selanjutnya kita masuk ke diagram berikutnya. Kita memberikan alamat 2 dan memberikan tulisan di sini untuk look. Selanjutnya kita menambahkan kontak NC dengan alamat 0 yaitu open, dan kita menambahkan coil dengan alamat 6.01 atau look. Kemudian kita menambahkan kontak emergency yaitu dengan alamat 1. Kemudian sini kita menuliskan emergency, dan kita menghubungkannya ke atas. Kemudian menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 6.01 atau look. Kemudian kita bukan di sini. Selanjutnya kita menambahkan di diagram selanjutnya, kita menambahkan kontak NO, kita memberikan alamat yaitu 3 atau overload. Kemudian kita menambahkan kontak NO lagi, kita menuliskan di sini yaitu P, dan kita menambahkan coil dengan alamat 100.07 atau merah. Kemudian kita menambahkan kontak NO dengan alamat
6.01 atau look. Kita menghubungkannya dan menghubungkannya ke atas. Selanjutnya kita lanjut ke diagram selanjutnya. Kita menambahkan kontak NO dengan alamat 6.00 atau open dan menambahkan kontaktor yaitu 100.06 atau lampu indikator hijau. Kemudian kita menambahkan tabel selanjutnya alamat 6.00 atau open dan menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 4 atau dengan keterangan maju. Kemudian menambahkan lagi kontak NC dengan alamat 100.01 atau motor mundur. Kemudian kita menambahkan koil dan memberikan alamat yaitu 100.00 atau motor maju. Selanjutnya kita menambahkan kontak NO dengan alamat 5. Kita memberikan di sini keterangan mundur. Menambahkan kontak NC dengan keterangan atau alamat 100.00 yaitu untuk motor maju, dan kita menambahkan koil lagi dengan alamat 100.01 yaitu motor mundur. Baik, kita menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 6 atau kanan. Kemudian menambahkan kontak NC dengan alamat 100.03 atau motor kiri. Kemudian menambahkan koil dengan alamat 100.02 yaitu motor kanan. Kemudian kita menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 7 yaitu kiri. Kemudian kita menambahkan kontak NC dengan alamat 100.02 atau motor kanan. Kita menambahkan koil yaitu 100.03 atau motor kiri. Kemudian menambahkan kontak NO lagi dengan alamat 8. Kita menuliskan keterangan di sini yaitu naik. Menambahkan lagi kontak NC dengan alamat 100.05 dengan keterangan motor turun. Kemudian menambahkan koil dengan alamat 100.04 yaitu motor naik. Kemudian kita menambahkan lagi kontak NO dengan alamat 9 yaitu turun, dan kontak NC dengan alamat 100.04 atau motor naik, dan menambahkan koil yaitu 100.05 atau motor turun. Baik, kita telah selesai untuk merangkai
Kemudian kita akan mensimulasikannya. Kita work on the simulator. Baik, kita lihat ulang untuk pemrogramannya. Itu kita akan menekan tombol open. Kita menekan tombol open. Baik, untuk chipnya telah aktif, overloadnya juga, dan lampu indikator hijau telah menyala. Kemudian kita bisa menekan overloadnya untuk analisis pada gangguan beban lebihnya. Kita mengujinya dulu. Kita Ctrl J. Baik, lampu merah telah menyala. Kemudian dan untuk mematikannya, kita bisa menekan tombol open. Dan ini untuk simulasi penguncinya. Baik, telah terkunci. Kita mau meresetnya ulang untuk overload. Baik, kita akan simulasikan kembali untuk apabila ada terjadi gangguan, kita bisa menggunakan tombol emergency. Tapi sebelumnya kita menghilangkan untuk loopnya. Dan apabila motor terjadi gangguan, otomatis overload juga akan berfungsi. Baik, dimana tombol merah berkedip, bawah menandakan bahwa beban atau aliran arus yang mengalir pada rangkaian ini terlalu berlebihan, makanya dia menyalakan lampu merah. Kita meresetnya kembali. Kita memulai lagi. Kita klik open. Dan selanjutnya kita akan menguji coba untuk motor maju mundur. Kita akan mengklik tombol maju. Dan motor dalam keadaan maju. Dan apabila kita ingin menjadikan motor menjadi putaran mundur, maka kita akan mengkontrol J, tetapi tidak bisa karena sistemnya motor hanya menyala satu persatu, maka kita harus mematikan tombol maju. Baik, motor telah dalam posisi mundur. Kemudian kita akan masuk ke tombol selanjutnya, yaitu motor kanan kiri. Kita mengklik tombol kanan. Baik, motor dalam posisi kanan. Kemudian kita akan menekan tombol kiri. Bahwa tidak bisa karena kita harus mematikan tombol motor kanan terlebih dahulu. Baik, motor kanan, motor kiri telah berjalan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke motor naik dan motor turun. Kita mengklik tombol motor naik. Baik, di sini motor dalam keadaan naik. Dan apabila kita ingin menurunkan motor, bisa kita tekan tombol turun. Dan terlebih dahulu kita mematikan tombol naiknya. Baik, motor dalam posisi turun. Kemudian apabila kita ingin mensimulasikan untuk gangguannya, kita bisa menekan tombol emergency.
dan overload. Baik semua motor, baik motor maju mundur, motor kanan kiri, dan motor naik dan turun dalam posisi mati atau tidak bekerja. Baiklah, inilah simulasi kita mengenai studi kasus safety crane. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.